In Young-yu was the one person who knew of her boyfriend's suicidal thoughts. Inside of the body, so that sexual intercourse could be performed. Hi guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita yang sangat menarik malam ini, coba kalian semua insan-insan muda, kaum-kaum milenial, tolong jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya, di kolom komentar siapa yang saat ini sedang bucin-bucinnya dengan pasangan kalian, atau dengan orang-orang yang kalian suka. Coba jawab di bawah. Siapa yang takut banget pacarnya marah karena kalian beraktivitas di luar? Siapa yang nongkrong diam-diam dengan teman-temannya tanpa ketahuan pacar? Dan siapa yang ketika bareng-bareng teman atau di depan orang tua kayak singa garang, tapi di depan pacarnya kayak meong? Coba tulis di bawah dan jawab dengan jujur. Dan aku tanya juga sama kalian, sebatas mana tingkat keparahan bucin kalian dengan pasangan-pasangan atau orang yang kalian suka? Tapi aku yakin separah apapun bucin kalian yang pernah kalian alami, itu masih belum ada apa-apanya dengan kisah-kisah yang akan kita bahas malam ini. Dan malam ini guys, kita akan membahas beberapa kisah-kisah atau kasus bucin terseram yang pernah ada di dunia. And now, before video udah selesai, The Mirror Mom is like it. Kisah cinta pertama yang paling terkenal di dunia, yaitu kisah seorang dokter yang mengidap nekrofilik. Yang mana nekrofilik ini adalah kelainan seksual yang membuat penderitanya itu nggak bisa membedakan antara manusia hidup dengan manusia mati, mayat. Jadi para pengidap nekrofilik ini banyak yang jatuh cinta dengan mayat. Dan penyakit ini banyak diderita oleh psikopat-psikopat yang suka membunuh manusia hidup dan mendapatkan kepuasan seksual ketika mereka sudah menjadi mayat. Nah, salah satu psikopat yang mengalami nekrofilik ini adalah Tsutomu Miyazaki yang pernah kita bahas di video sebelumnya beberapa waktu lalu, di mana dia suka membunuh anak-anak kecil dan memperkosa jasad anak tersebut. Kita kembali ke Karl Tanzler. Karl von Kossel, atau yang dikenal sebagai Karl Tanzler, adalah seorang pria yang lahir pada 8 Februari tahun 1877. Dia adalah seorang ahli radiologi di Rumah Sakit Marinir Amerika Serikat di Key West, Florida. Nah, sejak dulu Karl ini selalu memimpikan seorang gadis yang cantik yang memiliki rambut gelap. Sosok gadis ini menjadi pujaan hatinya yang selalu ia cari-cari kemana-mana tapi nggak pernah ia temui. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis cantik berambut gelap yang bernama Elena Milagro Helen de Hoyos yang lahir pada 31 Juli tahun 1909. Yang mana Elena ini adalah pasien Karl yang menderita tuberkulosis akut atau TBC akut, dan si Karl ini adalah dokternya. Meskipun jarak usia Karl dengan Elena ini tertaut 32 tahun, tapi Karl tetap menyukai Elena. Sejak saat itu, Karl berusaha mati-matian untuk menemukan cara pengobatan Elena. Berbagai macam cara dilakukan si Karl agar Elena bisa sembuh dari penyakitnya. Bahkan Karl juga sering datang ke rumah Elena membawakan hadiah, juga melakukan medical check-up secara rutin untuk kesehatan Elena. Sampai suatu ketika, Karl ini pernah nembak Elena sambil membawa perhiasan yang mahal dan banyak, tapi pasti aja ditolak oleh Elena. Namun pada akhirnya, Elena tetap meninggal dunia pada 25 Oktober tahun 1931, dan itu menjadi hantaman hebat untuk Karl, karena dia ditinggalkan oleh pujaan hatinya untuk selama-lamanya. Nah, saat itu Karl langsung membangun makam yang megah untuk Elena, dan dia juga membayar semua biaya pembuatan pemakaman Elena itu. Tapi nggak stop sampai di sana. Sejak pemakaman Elena ini berdiri, Karl setiap malam selepas bekerja, dia selalu datang ke makam Elena untuk mengantarkan karangan bunga, bahkan dia tidur di samping makamnya Elena. Dan hal itu dilakukan Karl selama 6 bulan penuh, jadi dia tiap hari datang ke kuburan si Elena dan tidur di sana. Namun ternyata rasa cinta Karl terhadap Elena ini sudah melebihi batas, dan dia tidak bisa membendung lagi rasa cintanya kepada Elena. Akhirnya Karl nekat untuk menggali makam Elena, mengambil jasadnya, dan membawanya ke rumah si Karl. 6 bulan dikubur, pastinya kondisi jasad Elena udah nggak utuh lagi kan? Semua dagingnya sudah habis dan membusuk, sehingga tersisa tulang belulang saja. Tapi Karl tetap bertekad bahwa dia bisa membuat Elena seakan hidup lagi. Karl menyambung kembali tulang belulang Elena yang sudah lepas-lepas itu menggunakan kawat. Kemudian dia mengganti kulit Elena yang sudah membusuk itu dengan menggunakan sutra yang direndam di dalam lilin. Ia juga memakaikan wig kuno di kepala Elena. Karl pun memasukkan kain ke dalam rongga dada dan rongga perut Elena agar mayatnya yang tinggal tulang itu
berisi kembali dan padat selayaknya manusia asli. Dia memakaikan pakaian, perhiasan, bahkan sarung tangan pada jasad Elena. Ia menggunakan disinfektan dan parfum secara berlebihan untuk menutupi bau busuk atau bau bangkai dari jasad Elena itu. Dan yang lebih sakitnya lagi, Carl memasang tabung karet di bagian bawah jasad Elena agar dia bisa bersetubuh dengan jasad Elena. Sakit. Dan hal itu pun berjalan selama 9 tahun sampai akhirnya perbuatan Carl ketahuan. Nah, di mana ketahuannya? Jadi selama 6 bulan saat Elena ini dimakamkan itu, si Carl ini kan selalu datang ke kuburan Elena untuk menjenguk, mengantarkan karangan bunga. Tapi sejak bulan ke-6 itu, Carl tidak pernah lagi terlihat datang ke kuburan si Elena, dan itu menjadi tanda tanya tersendiri untuk orang-orang yang selama 6 bulan itu melihat Carl selalu datang ke kuburan Elena. Dan sejak bulan ke-6 itu, tetangga-tetangga Carl sering melihat Carl berbelanja baju-baju perempuan dan menjemur pakaian perempuan, padahal Carl ini tinggal sendirian. Karena itulah para tetangga curiga dan melaporkan hal itu kepada keluarga Elena. Nah, adik si Elena, karena mendapat kaduan dari tetangga, adik si Elena ini datang ke rumah si Carl secara diam-diam untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu dan kenapa para tetangga sampai melaporkan hal itu kepada adik si Elena ini. Dan kagetnya adik Elena ketika dia mengintip ke kamar Carl, dia melihat Carl sedang berdansa dengan boneka besar yang mengenakan pakaian Elena. Nah, melihat itu pastinya adik Elena ini langsung ngeh apa yang terjadi di dalam. Akhirnya dia mendobrak pintu dan seketika memergoki Carl sedang berdansa dengan boneka jasad Elena. Saat itulah dia terciduk dan lebih dari 4.800 orang datang ke rumah Carl untuk melihat kondisi jasad Elena. Carl pun dibawa ke kantor polisi, tapi dia mengatakan kepada pihak polisi bahwa dia melakukan itu, mengambil jasad Elena dari makamnya itu, karena arwah Elena datang ke dalam mimpi Carl dan mengatakan bahwa dia ingin Carl mengambil Elena dan membawa ke rumahnya. Jadi dia mengaku kepada polisi kalau tindakannya itu adalah permintaan dari Elena. Tapi sayangnya Carl tidak dihukum karena pada saat itu belum ada hukum untuk kejahatan perampokan mayat. Dan akhirnya Carl pun dilepas dan hanya diberikan surat peringatan yang mana jika dia mengulang lagi perbuatan itu, maka dia akan diberikan sanksi dan hukuman karena sejak kasus Carl ini, hukuman perampokan mayat baru dibuat. Akhirnya kasus ditutup, jasad Elena dimakamkan kembali tapi tanpa menggunakan batu nisan agar tidak ada lagi Carl selanjutnya. Dan Carl Tanzler sendiri pindah ke Pasco Country di Florida dan menulis autobiografi tentang kisahnya yang akhirnya dipublikasikan ke khalayak ramai. Jadi dia bikin buku guys, kisah dia ini. Dan itulah kisah seram cinta mati bucin Carl Tanzler kepada Elena Miagro. Coba, masih belum ada apa-apa yang akan kisah bucin kalian? Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Coba komen di bawah. Yang kedua adalah kisah cinta mati Levan. Levan adalah seorang pria asal Provinsi Quang Nam, Vietnam. Pada tahun 1975, Levan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang gadis yang menjadi istrinya. Tapi meskipun mereka menikah karena perjodohan, Levan dan istrinya saling mencintai satu sama lain dengan sangat dalam, bahkan mereka dikaruniai 7 orang anak. Namun istri Levan meninggal dunia pada tahun 2003, secara mendadak yang alasannya nggak tahu kenapa, dan sedihnya Levan hanya bisa melihat wajah terakhir istrinya beberapa jam sebelum istrinya dimakamkan. Mungkin dia lagi di luar kota atau gimana, nggak tahu juga. Hal itu pun membuat Levan terpuruk dan sangat-sangat sedih. Nah, Levan yang ditinggal mati oleh istrinya ini nggak bisa hidup seorang diri tanpa istrinya, dan dia pun selalu datang ke kuburan istrinya, bahkan dia tidur di sana. Kenapa dia tidur di sana? Karena ternyata jarak rumah Levan dengan kuburan istrinya itu terbilang jauh. Untuk ukuran bolak-balik tiap hari itu terlalu jauh, itulah kenapa Levan tidur di kuburan istrinya. Bahkan saat hujan badai pun, Levan nggak peduli, dia tetap tidur di samping kuburan istrinya, saking ia mencintai istrinya itu. Nah, dengan kondisinya itu, Levan ini sadar nih, dia berpikir, aku nggak bisa gini terus, karena kalau misalnya aku gini terus, aku bisa jatuh sakit, dan mungkin aku nggak bisa bertemu lagi dengan istriku. Jadi dia mikirin kondisi kesehatannya juga, normal kan? Dan karena kondisi itulah, Levan memutuskan untuk menggali makam istrinya, dan membawa jasadnya ke rumah. Sehingga dia nggak perlu lagi bolak-balik jauh-jauh ke kuburan istrinya, tidur sampai hujan badai, karena dia bisa bersama istrinya setiap waktu di rumah. Sampai di rumah pun, anak-anak Levan ini sangat marah kepada si Levan dan meminta ia untuk mengembalikan jasad ibunya ke kuburannya. Tapi Levan ini memohon-mohon dan dengan muka kasihan dia meminta kepada anaknya untuk membiarkan dia membawa istrinya ke rumah. Karena dia sangat mencintai istrinya dan tidak bisa lepas dari istrinya.
Karena kasihan dan mencoba mengerti dengan kondisi ayahnya, akhirnya anak-anak Levan pun mengabaikannya, jadi dibiarin aja ayah kayak gitu. Nah, kalian bayangkan aja lah, Elena yang tadi baru dikubur 6 bulan ketika jasadnya diambil, itu dagingnya udah nggak utuh lagi dan cuma tinggal tulang belulang. Nah ini, istri Levan ini udah dikubur selama 20 bulan, jadi hampir 2 tahun. Dan kalian bayangkan aja gimana bentuk jasadnya, mungkin udah nggak ada lagi jasadnya tuh. Tapi saat itu, istri Levan hanya tinggal tulang belulang saja. Dia mencoba untuk membuat jasad istrinya seakan adalah istrinya yang asli. Levan membuat boneka berbentuk wanita menggunakan semen, plester, lem, dan pasir. Kemudian dia meletakkan tulang-tulang istrinya tadi ke dalam boneka yang dia buat. Selama 6 tahun, Levan hidup dengan jasad istrinya di sampingnya. Dia memperlakukan boneka istrinya selayaknya manusia yang masih hidup. Setiap hari pakaiannya diganti, tubuhnya dibersihkan, disuapin makanan yang nggak tahu larinya kemana. Meskipun terlihat sangat gila, tapi anak-anak Levan membiarkan aja ayahnya kayak gitu. Nah, para tetangga di sekitar rumah Levan ini sempat menghubungi polisi karena mereka takut tulang belulang mayat bisa menyebarkan penyakit di lingkungan rumah mereka. Tapi polisi nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa membujuk Levan untuk mau mengembalikan jasad istrinya ke makamnya lagi. Tapi kembali dengan niat awal, dengan tekadnya di awal, Levan tidak ingin berpisah dengan istrinya, dan akhirnya polisi pun memakluminya dan ngebiarin aja. Media lokal Vietnam, New News, melaporkan bahwa kini kondisi Levan sedang sakit dan dia harus duduk di kursi roda. Tapi setiap malam dia selalu turun dari kursi roda dan merangkak ke tempat tidur untuk bisa berbaring di sebelah jasad istrinya, boneka istrinya. Dengan kondisinya yang tidak bisa berjalan dan tidak bisa beraktivitas, Levan tetap menyempatkan untuk membersihkan boneka istrinya, mengganti pakaiannya, bahkan memakaikan make up. Menurut kalian, apakah ini gila? Apakah ini cinta? Apakah ini bucin? Coba komen di bawah. Selanjutnya adalah kisah Alexander Urtula. Nah, ini adalah satu kasus yang bikin aku greget. Dan menurut aku, kisah ini bucin itu udah tingkat akhirat, guys. Tapi kasus ini akan membawa kita ke banyak spekulasi atau kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi coba kalian dengarkan baik-baik kasus ini dan coba tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Alexander Urtula adalah seorang mahasiswa di Boston College di Amerika yang berpacaran dengan seorang gadis asal Korea Selatan yang bernama In Yong, yang juga kuliah di Boston College. Apa yang membuat kasus ini booming adalah Alexander ditemukan bunuh diri dengan cara melompat dari garasi parkir di Roxbury beberapa jam sebelum acara wisudanya berlangsung di Boston College. Yang mana pacarnya si In Yong tadi diduga sebagai penyebab Alexander melakukan bunuh diri. Apakah keluarga Alex tahu? Pastinya. Karena pada saat itu, pada hari itu, keluarga Alex sudah menunggu kedatangan Alex di gedung Boston College tempat acara wisudanya akan diselenggarakan. Tapi karena Alex ini nggak kunjung-kunjung datang, akhirnya keluarganya pun kembali ke rumah untuk melihat kondisi Alex. Dan ternyata mereka menemukan Alex sudah tewas akibat melompat dari garasi parkir apartemennya. Lalu, kenapa pacarnya yang dituduh sebagai penyebab bunuh dirinya Alex? Artikel yang membahas tentang kasus Alexander ini adalah CBS News. Jadi dikutip dari sana, Alexander melakukan bunuh diri karena didesak oleh pacarnya In Yong. Karena In Yong memiliki kendali penuh atas Alexander dan telah mengirimi Alexander ratusan pesan yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Hal ini dibuktikan dari ponsel Alex pastinya. Jadi dalam ponsel Alex itu ada banyak chat-chat dari In Yong yang menyuruh Alex untuk bunuh diri. Terus kenapa Alex ini mau aja gitu disuruh bunuh diri sama pacarnya? Ternyata menurut pengacara distrik Suffolk, Rachel Rollins, berpendapat bahwa mahasiswi Boston ini, si In Yong tadi, melacak pacarnya di ponselnya. Dan mereka menyimpulkan bahwa In Yong hadir selama seluruh percobaan pembunuhan, termasuk ketika si Alexander bunuh diri. Rollins mengungkapkan bahwa korban, Alexander, menderita pelecehan verbal, fisik, dan mental saat dia menjalin hubungan dengan In Yong selama 18 bulan. Nah, kalau kalian nggak mudeng nih, intinya selama pacaran, si In Yong ini selalu membuat si Alex ini berpikir bahwa nggak ada orang lain yang suka dengan si Alex selain In Yong. Nggak ada yang bakal mau sama Alex selain dirinya. Jadi tiap si Alex ini nggak mau nuruti kemauan si In Yong, dia akan ngancam-ngancam untuk melakukan bunuh diri, dan Alex menjadi jomblo lah gitu. Dari pesan-pesan In Yong kepada Alex dari ponsel si Alex ini, In Yong sering menghina-hina fisik Alex, kayak, alah lo gendut, siapa sih yang mau? Lo jelek, gak bakal ada yang mau. Jadi kayak gitulah kata-kata si In Yong kepada si Alex ini. Dan karena itulah mungkin Alex merasa diintimidasi, merasa takut akan kehilangan sosok In Yong. Karena itulah Alex menuruti semua permintaan In Yong, termasuk bunuh diri tadi.
Hal ini juga dibuktikan dari kesaksian teman Alex, juga kerabat dekat Alex, juga keluarganya. Mereka sering melihat Alex ini murung, galau, tapi dia nggak pernah cerita. Nah, karena fakta-fakta itulah In Yong diduga sebagai penyebab bunuh dirinya Alexander, dan dia pun dijadikan tersangka secara publik, tapi In Yong menghilang dan diketahui kabur ke kampung halamannya di Korea Selatan. Nah, karena In Yong ini bukan pembunuh berantai yang nggak bisa memanipulasi bukti, dan dia pun diduga tidak sengaja membunuh Alex, pastinya dia nggak punya banyak persiapan untuk kabur, dan akhirnya dia pun sangat mudah untuk ditemukan dan ditangkap. Setelah ditangkap, In Yong pun masuk dalam persidangan, dan saat hari persidangannya, dia datang terlambat 12 menit dan masuk ke ruangan sidang dengan kondisi muka yang datar dan tanpa rasa bersalah. Jadi kalau misalnya kalian ingat ekspresi muka Isabella Guzman ketika di sidang, nah kayak gitu ekspresi wajahnya, jadi nggak ada rasa takut gitu. Asisten Jaksa Wilayah Kabupaten Suffolk, si Caitlin Grasso, dia membaca lusinan pesan teks yang dikirim oleh In Yong kepada Alex yang berisi sumpah serapah, menyuruh bunuh diri, pelecehan-pelecehan fisik, verbal. Tapi si In Yong ini cuma diam aja dengan muka datarnya, dia nggak merespon sedikit pun tentang pesan-pesan yang dibacakan. Dan ternyata In Yong ini ada di depan si Alex ketika Alexnya melakukan bunuh diri. Jadi dia nggak menahan, nggak mencegah Alex untuk bunuh diri, dibiarin aja. Dan pastinya persidangan In Yong ini berbuntut panjang karena pengacaranya Stephen Kim juga melontarkan pembelaan-pembelaan untuk membela si In Yong ini. Karena ternyata In Yong ini juga memiliki masa lalu yang buruk, kayak broken home, pembulian juga. Dan saat ini pun aku nggak nemukan info detail tentang akhir dari kasus Alexander ini. Apakah masih berjalan, ataukah masih ada penyelidikan, ataukah udah selesai, apakah In Yongnya udah dihukum. Aku nggak nemu detail itu, karena di artikel CBS News juga ini aja yang dikasih tahu. Jadi kalau misalnya kalian tahu tentang kasus Alexander Urtula dan tahu gimana ending kasusnya, bisa ceritakan di bawah supaya lebih lengkap, karena aku memang cuma dapat informasinya ini aja. Dan jadi itulah kasus bucin atau apa ini ya. Ini lebih ke bullying sih dibandingkan bucin, ya nggak? Dan yang terakhir adalah kasus Anna Baker. Anna Baker adalah seorang kembang perawan di desa Altona di Inggris. Ayahnya Elias Baker adalah seorang pandai besi yang kaya raya. Nah, suatu hari si Elias Baker, ayahnya si Anna ini ingin menjodohkan Anna dengan seorang pria bangsawan karena si putra bangsawan ini yang minta sendiri. Jadi dia mengajukan diri kepada Elias untuk menikahi si Anna. Yang mana ayah si Anna, si Elias ini juga memiliki gaya hidup seperti bangsawan, di mana dia memakai pakaian mewah, pakaian bagus, yang glamor, dan setipe lah dengan si putra bangsawan tadi. Karena itu, Elias Baker meminta kepada Anna untuk mau menikah dengan si putra bangsawan tadi. Tapi ternyata Anna Baker sudah memiliki pujaan hatinya, seorang pria tampan yang juga merupakan karyawan si Elias Baker. Mengetahui kenyataan itu, pastinya Elias Baker sangat marah kepada Anna dan langsung memecat pria yang disukai oleh si Anna itu. Anna Baker hatinya sangat hancur dan dia menangisi kekasihnya yang sudah hilang itu selama berhari-hari. Karena rasa kecewanya tak terbendung lagi, Anna mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak ingin melakukan pernikahan dengan siapapun selain pria yang ia cintai. Jika dia tetap dipaksa untuk menikah, maka dia akan membunuh dirinya sendiri di depan tamu undangan ketika acara pernikahan. Nah, karena Anna Baker ini adalah anak tunggal, anak satu-satunya dari si Elias Baker, Elias Baker pun takut dengan ancaman Anna dan membiarkan Anna mengurung diri di kamarnya. Sang ayah, si Elias Baker pun akhirnya berusaha mati-matian untuk mencari idaman anaknya itu, pujaan hatinya itu, tapi percuma, dia sudah tidak ditemukan lagi. Bertahun-tahun Anna mengurung dirinya di kamar sambil memandangi gaun pengantin yang ternyata sudah dia siapkan sendiri, jadi dia jahit sendiri untuk menikahnya dengan pria idamannya tadi. Dan akhirnya Anna menjadi perawan tua dan meninggal pada bulan Desember tahun 1914. Namun di akhir hidupnya, Anna masih menyimpan dendam kesuma terhadap ayahnya di dalam sosok gaun itu. Setelah meninggalnya Anna, gaun itu masih terpajang di etalase kamarnya. Sejak saat itu, gaun pengantin Anna Baker selalu berpindah-pindah orang yang punya, hingga ada kerabat saudara Anna datang ke kamarnya dan mengambil gaun Anna dan tanpa pengetahuan ayahnya. Nah, di sanalah kutukan gaun pengantin Anna Baker mulai muncul. Setiap pengantin yang mengenakan gaun itu pastinya akan merasa diteror yang sangat mengerikan, seperti pengantin yang tiba-tiba kesurupan, sakit keras, sampai ada pengantin yang nekat bunuh diri dari atas balkon pernikahan. Dan akhirnya gaun itu kembali lagi ke keluarga Baker dan tetap disimpan di rumahnya, yang mana rumah itu sekarang sudah menjadi museum yang bernama Museum Blair Country Historical Society di Baker Mansion.
Dan mansion ini sampai sekarang pun terkenal sebagai tempat yang angker di Inggris. Menurut kesaksian orang-orang yang pernah datang ke Baker Mansion ini, jika pada bulan purnama, hantu Anna Baker sering terlihat di jendela besar mansion tersebut, sedang mengenakan gaun pengantinnya dan melambaikan tangan kepada semua orang yang melihatnya. Banyak tamu-tamu yang berkunjung ke museum mengatakan bahwa mereka melihat gaun Anna ini bergerak-gerak sendiri, melenggak-lenggok kiri dan kanan, dan mereka juga sering melihat sosok wanita memakai gaun hitam menaiki tangga. Kotak musik yang berada di ruangan itu tiba-tiba hidup sendiri di jam-jam tertentu, dan banyak keanehan-keanehan lainnya yang terjadi di Baker Mansion. So, itu adalah 4 kisah cinta mati atau bucin yang terparah, terseram yang pernah terjadi di dunia. Menurut kalian gimana tentang kisah-kisah yang kita bahas hari ini? Apakah itu cinta mati? Apakah itu bucin? Coba komen pendapat kalian di bawah. Nah, dari sini aku bisa yakin kalian, kisah-kisah bucin kalian pastinya belum ada apa-apanya dengan kisah-kisah mereka. Tapi aku tetap pengen baca kisah-kisah bucin kalian yang pernah kalian alami, yang pernah kalian lakukan dengan orang yang kalian suka. Dan sebatas apa keparahan bucin kalian yang pernah kalian lakukan, coba komen semuanya di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Apa yang dimaksud oleh